Oke, pada bagian berikutnya kita akan membicarakan setelah tadi di aspek klasifikasi perencanaan. Nah, sekarang di aspek pengembangan. Jadi kita masuk di dokumen-dokumen yang masuk untuk keperluan pengembangan sistem informasi. Nah, ini juga menjadi poin penting karena ini nanti harus related dengan dokumen yang diklasifikasi perencanaan sebelumnya ya. Jadi kayak gitu. Nah, mari kita lihat sama-sama, kita coba bahas lebih detail apa sebenarnya yang ada di dokumen yang sifatnya itu ke pengembangan sistem ya. Oke. Nah, dalam dokumen di pengembangan sistem ini mungkin saya bisa bilang agak lebih teknikal ya, lebih teknikal karena ini lebih 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 apa ya, mengerucut atau lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya aspek fungsional dan aspek teknis ya. Nah, ini mungkin akan sangat terasa poin-poin yang selama ini kita kerjakan di ilmu komputer. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat di dokumentasi pengembangan sistem itu kita sudah tidak ada lagi yang deskripsi atau pengantar seperti tadi ya, itu sudah diselesaikan di dokumen perencanaan. Jadi kalau dia ngulang di dokumen pengembangan sistem kita menemukan pengantar lagi, itu berarti ada dua, memang disengaja ada keperluan khusus, atau yang kedua bisa ingin menuhin halaman saja gitu. Nah, itu bisa bisa terjadi. Jadi dokumennya bukan mengejar kualitas tapi mengejar jumlah halaman biasanya kayak gitu. Kalau saya nyebutnya gitu. Nah, dalam dokumentasi pengembangan sistem ini ada poin pertama adalah kita harus menemukan dokumentasi kebutuhan user atau yang disebut sebagai user requirement. Saya pikir ini kita udah paham semua, sudah ada di software engineering ini sangat sangat terasa ya, sangat ada. Kita ada ya mata kuliah software engineering ya harusnya ya. Nah, di sini kita harus melakukan definisi kebutuhan. Nah, definisi kebutuhan itu bukan hanya butuhnya apa, tapi harus didefinisikan menjadi 4 poin ini. Pertama adalah purposeful requirement. Jadi, ini adalah requirement yang memang diinginkan. Ya, jadi ini apa? Ya, impiannya, bayangannya nanti bisa menghasilkan seperti apa, how it's work gitu ya. Jadi bagaimana sistem ini bekerja, apa ekspektasinya dan seterusnya. Terus kemudian nanti ada functional requirement. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan fungsional dari proses utama atau fungsi utama yang diinginkan. Kemudian ada juga non functional requirement dan juga nanti user profile gitu ya. Nah, ini saya pikir sama, ini penjelasannya sebenarnya kalian bisa temukan di mata kuliah software engineering ya. Kita menggunakan itu. Kemudian ada analisis kebutuhan. Ya, jadi ini pasti ya yang namanya requirement tuh user tuh nggak ada habisnya. Bahkan mungkin saya bisa bilang ya never end gitu, never ending gitu ya. Nggak ada finish line-nya. Maka kita harus punya ini requirement prioritization. Jadi apa yang sebenarnya diprioritaskan di tahapan pengembangan sistem ini yang memang penting untuk kita jadi concern gitu. Jadi tidak semua kita kerjakan dong dalam pengembangan sistem, sehingga prioritas itu akan membuat kita jadi punya tahapan semacam itu. Kemudian apa constraint dan risk analysis ya. Kemudian nanti juga ada trade off analysis. Jadi constraint dan risk ini apa yang menyebabkan prioritasi itu dilakukan. Jadi misalnya oke, sekarang karena teknologinya belum existing ya kita kerjakan berdasarkan teknologi yang ada sekarang. Itu constraint dan risk analysis. Nah, trade off-nya apa? Trade off-nya mungkin ya sistem kita mungkin belum bisa sekencang Google, kita belum bisa sekencang yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilakukan ya gitu ya. Kemudian nanti ada model kebutuhan yang disusun secara hierarki berdasarkan prioritas dan risk functional tadi. Jadi dibuat hierarkinya dari atas sampai bawah. Nah, cukup kompleks ya. Tapi ini menurut saya harus dilakukan karena ini dokumen pengembangan sistem ya. Jadi teman-teman yang di mata kuliah software engineering ini harus paham benar nih detailnya. Kalau sampai kita meng-hire orang dan membuat dokumentasinya berantakan, kita bisa bayangkan pasti sistemnya juga berantakan sebenarnya gitu. Nah, kemudian nanti ada spesifikasi. Jadi kita harus melakukan spesifikasi siklus operasi sistemnya. Kemudian nanti ada spesifikasi fungsional. Jadi kita harus tahu apa sebenarnya kapabilitas esensial dari sistem itu. Dia hanya mengumpulkan data, atau dia mengintegrasikan data, dia mengorkestrasi data, atau jangan-jangan dia sebenarnya fungsinya fully ETL gitu ya, extract transform load gitu, misalnya gitu. Atau jangan-jangan kita bangun sistem ini sebenarnya bukan AI, ini cuma machine learning kok gitu. Jadi bisa saja. Oh, enggak nih, ini AI tapi menggunakan neural, jadi jadinya deep learning kayak gitu. Jadi semacam itu.
Nah, ini essential capabilities-nya itu harus bisa ditemukan. Jadi ciri khasnya itu harus ditemukan. Jadi gitu. Ya kayak orang gitu ya. Oh ini dosen A. Oh ciri khasnya kayak gitu. Dosen A. Jadi ada pembedanya. Jadi bukan common gitu ya. Kemudian ada additional capabilities. Ini tambahan kemampuan tambahan yang di-add-kan ke dalam spesifikasi sistem sehingga menjadi sistem itu jauh lebih besar, mudah diimplementasikan. Dan terakhir adalah future capabilities atau kemampuan-kemampuan advance yang akan ditanamkan ke sana. Mungkin belum apa istilahnya. It's not work today, but it's work for future. Nah, kemudian harus ada komponen sistem, ya ini komponen yang dibutuhkan oleh sistem. Jadi misalnya sistem-sistem itu membutuhkan peralatan pendukung ya, tambahan-tambahan dan segala macam. Nah, kemudian nanti ada spesifikasi kinerja, kita harus membuat karakteristik dan keterbatasan dari sistem itu sendiri. Kemudian karakteristik fisiknya seperti apa, dia hanya bisa dijalankan dengan smartphone misalnya gitu. Itu harus kita sebut juga, smartphone-nya mungkin harus dispesifikasi, bentuknya apa, tipenya apa, dan seterusnya. Kemudian karakteristik lingkungan dan faktor manusia. Jadi, itu juga menjadi penting. Nah, kemudian kita membuat desain, ya, desain sistem. Nah, desain sistem ini nanti ada desain sistem utama, isinya biasanya diagram blok, ya, aliran kontrol, flowchart, gitu ya, representasi aliran data, mau kalau pakai UML, ya oke lah, gitu. Kemudian dikomisi dalam fungsi-fungsi, ya, misalnya, oke, saya pakai MVC, Pak. Nah, berarti ya ada modul, view, dan kontrolnya, begitu ya. Kemudian ada model view controlnya juga, kemudian ada hubungan antar fungsi, begitu. Dan spesifikasi modulnya harus jelas. Nah ini harus diperhatikan benar nih. Jadi setiap komponen ini menjadi penting. Nah kemudian nanti ada implementasi dan pemilihan teknologi. Jadi kita harus bisa menjelaskan metode, peralatan, teknologi yang digunakan untuk implementasi desain, ya. Dan juga kita bisa mengestimasi yang diperlukan. Jadi waktu pengembangannya juga harus clear, gitu ya, harus terkontrol, gitu. Jadi sistem itu tidak dikembangkan, tapi kita nggak pernah ngerti seberapa lama akan selesai. Nah, itu juga bahaya. Jadi kita harus clear benar terkait dengan itu. Kemudian kita harus bisa memperkirakan seberapa panjang program atau aplikasi yang akan dibangun. Jadi berapa banyak line of code begitu itu juga harus kita perhatikan benar. Jadi karena itu nanti akan mempengaruhi juga kebutuhan memori dan kecepatan eksekusi terutama di processing itu menjadi harus kita estimasi sehingga nanti ini kalau diturunkan nanti kita jadi punya spesifikasi kebutuhan hardware atau pendukung ya untuk menjalankan teknologi. Nah, kemudian nanti ada pengujian atau testing. Ini biasanya dilakukan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, jadi ini kebutuhannya untuk kita melakukan bagaimana sistem itu dicek dengan benar, gitu ya. Jadi misalnya nanti kita punya beberapa skenario, biasanya pertama recovery testing. Jadi misalnya dalam kondisi si sistem itu tiba-tiba punya kendala yang masif, tidak bisa berfungsi, katakanlah benar-benar off, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan untuk kemudian sistem itu bisa kembali berjalan normal. Nah, jadi itu namanya recovery. Kemudian nanti ada stress testing. Stress testing itu si sistem ditekan benar dengan peak yang sangat besar dan banyak. Jadi benar-benar diuji dengan beban yang sangat besar. Dan kemudian nanti mungkin security testing. Maka penting juga nanti ada pen test ya, penetration test, dicoba dengan berbagai macam skenario gangguan keamanan, mau pakai SQL injection misalnya atau yang lain itu juga sangat sangat mungkin bisa terjadi. Jadi itu salah satu yang menjadi poin penting ya dari sisi itu. Nah, ini ada di pengembangan sistem. Nah, tapi ini seharusnya nanti di sekalian atau seirama dengan dokumen yang lain. Ya, dokumen yang lain itu adalah dokumen user manual. Jadi, nah kita harus menyiapkan juga kalau tadi ekspektasi pengembangan sistemnya akan menghasilkan sistem seperti ini, maka nanti kita harus menyiapkan nih, oke berarti user manualnya nanti harus seperti ini agar user manual itu mendukung hasil dari pengembangan sistem. Nah, jadi nanti itu untuk menjamin juga bahwa sistem yang nanti dijalankan itu bisa dioperasionalkan oleh user ya gitu ya. Nah, jadi di user manual nanti ada pengantar ya. Pengantar itu adalah dari product overview-nya, tujuan dari produk, lingkungan operasi, fungsi secara umumnya harus dijelaskan, fitur khusus yang ada dalam sistem itu apa, keterbatasannya disampaikan juga, dan kemudian keterangan atau notasi dokumen. Nah, kemudian nanti ada instalasi. Jadi instalasi ini persyaratan minimal sistem yang dibutuhkan. Jadi sistem ini bisa jalan baik, butuhnya minimal seperti apa toh gitu. Itu harus dijelaskan. Sehingga user jadi
di semacam punya acknowledgement ya terkait dengan poin tersebut. Kemudian nanti menyalin dan membackup itu juga menjadi penting. Kemudian nanti ada proses instalasi, kemudian konfigurasi atau melakukan customisasi program. Nah, kemudian isi yang kedua adalah ada tutorial. Ya, tutorial itu penjelasan langkah-langkah dengan contoh, gitu ya. Screenshot segala macam seperti mungkin yang sering kita ketahui. Terus nanti juga ada penjelasan tiap contoh, itu juga penting. Ya. Kemudian nanti ada pengembangan dari contoh dasar, itu juga penting juga. Kemudian nanti ada kadang menjadi sangat penting juga untuk kemudian dipilih bagaimana proses yang harus dijalankan. Oke, oke. Nah, jadi di situ ada tutorial, ya. Kemudian nanti juga dilengkapi dengan instruksi detail. Ya. Jadi nanti instruksi detail itu isinya biasanya ada keluaran dari produk, masukan untuk produk, kemudian pengoperasian produk, kemudian ada penanganan error jika terjadi, dan juga fungsi-fungsi khusus yang mungkin ada di dalam sistem. Nah, kemudian nanti juga ada detail teknis. Ya, detail teknis ini lebih ke arah dukungan dari user harus tahu prinsip dari operasinya seperti apa, kemudian fitur lanjutannya seberapa jauh akan dikembangkan, algoritma. Jadi cara berpikir sistemnya harus disampaikan juga ke user. Jadi dia punya ekspektasi, oh kalau saya input data ini outputnya seperti apa. Oh ternyata ini klasifikasi, oh ini clustering, oh ini ternyata detection dan segala macam. Itu juga harus disebutkan di algoritma itu. Jadi ini terjadi transformasi knowledge gitu. Jadi si user ini tidak hanya jadi operator nanti, tapi mengetahui cara kerja sistem itu dengan baik. Kemudian struktur data utamanya harus didefinisikan, modifikasi produk yang mungkin, dan juga cara memperoleh dukungan teknis dan informasi lanjutan. Nah ini adalah dokumentasi yang ada dalam lingkup pengembangan sistem. Ada dua ya, jadi dokumen pengembangan sistem dan juga dokumen user manual. Ini harus ditekankan, harus sangat dipahami. Oke, ini untuk sesi yang berikutnya. Oke.